Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada diskusi hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Ibu Veda Nurlaila Istiadah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah BK di sekolah yang saya hormati, juga rekan-rekan yang saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator yaitu Gania, juga ada rekan saya Najla dan Gilang sebagai pemateri. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9. Kami di sini akan menyampaikan materi mengenai pendidikan pengembangan karir. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan membahas materi mengenai pendidikan pengembangan karir. Baik, materi yang pertama mengenai pentingnya posisi perencanaan pendidikan dan posisi pengembangan karir akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, definisi perencanaan pendidikan. Menurut CEBB dalam Ervin 2014, perencanaan pendidikan adalah suatu usaha melihat ke masa depan dalam hal menentukan kebijaksanaan, prioritas, dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik untuk pengembangan potensi sistem pendidikan nasional, memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh sistem tersebut. Yang kedua ada definisi pengembangan karir. Perencanaan karir dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih tujuan karir dan lajur karir untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Karir menurut Randoko merupakan semua pekerjaan atau jabatan seseorang yang telah maupun yang sedang dilakoninya. Pekerjaan-pekerjaan ini dapat saja merupakan realisasi dan rencana-rencana hidup seseorang atau mungkin merupakan sekadar nasib. Yang ketiga, pengertian bimbingan dan konseling karir. Bimbingan karir adalah suatu proses bantuan, layanan, dan pendekatan terhadap individu siswa agar individu yang bersangkutan dapat mengenal dirinya, memahami dirinya, dan mengenal dunia kerja merencanakan masa depan dengan bentuk kehidupan yang diharapkan. Yang keempat, tujuan bimbingan konseling dan karir. A. Memiliki pemahaman diri, kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. B. Memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. C. Memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, dalam arti mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun, tanpa merasa rendah diri, asal bermakna bagi dirinya, dan sesuai dengan norma agama. Yang terakhir, ada memahami relevansi kompetensi belajar, kemampuan, menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya di masa depan. Lima, manfaat bimbingan dan konseling karir bimbingan. Karir di sekolah membantu siswa dalam mengenal dan mengembangkan potensi karir yang dimilikinya. Selain itu, bimbingan karir sebagai satu kesatuan proses bimbingan memiliki manfaat yang dinikmati oleh kliennya dalam mengarahkan diri dan menciptakan kemandirian dalam memilih karir yang sesuai dengan kemampuannya. 6. Fungsi bimbingan karir di sekolah. A. Memberikan kemantapan pilihan jurusan kepada siswa, karena penjurusan akan mempersiapkan siswa dalam bidang pekerjaan yang kelak diinginkan. B. Memberikan bekal pada siswa yang tidak melanjutkan sekolah untuk dapat siap kerja sesuai dengan keinginannya. C. Membantu kemandirian bagi siswa yang ingin ataupun harus belajar sambil bekerja.
Baik, materi pertama sudah saya sampaikan, materi kedua akan dibacakan oleh Teh Najla. Kepada Teh Najla saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah menyisikan waktunya untuk saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang posisi perencanaan pendidikan pengembangan karir. Penerapan metode perencanaan pendidikan harus merujuk kepada sistem kerja yang ada. Karena itu, bila sistem tidak menunjang, maka penerapan metodologi ini pun akan mengalami kesukaran. Adapun tahapan-tahapan perencanaan pendidikan terbagi menjadi 7 bagian, yaitu mendefinisikan permasalahan perencanaan pendidikan, analisis bidang telahan permasalahan perencanaan, mengkonsepsikan dan merancang rencana, mengevaluasi rencana, menspesifikasi rencana, mengimplementasi rencana, dan memantau pelaksanaan rencana dan umpan balik bagi perencanaan. Lalu fokus yang dibahas di dalam hal ini adalah gambaran dan rumusan batasan perencanaan pendidikan. Langkah ini menjadi sangat penting dan strategis karena setiap kegiatan yang ada akan dirumuskan dalam proses perencanaan, harus diarahkan dalam rangka pemecahan masalah. Kekeliruan dalam rumusan batasan permasalahan berdampak pada kekeliruan merumuskan langkah kegiatan selanjutnya. Pengkajian mengenai sejarah perencanaan pendidikan tidak dapat dipastikan hubungan dengan rencana pendidikan itu sendiri, karena baik perencanaan maupun pendidikan tidak pernah ada seperti bentuknya sekarang, tetapi gerakan-gerakan dan perencanaan pendidikan bersifat paralel dengan kemajuan yang dibuat, sehingga meninggalkan warisan mengenai cara-cara pemecahan permasalahan. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Najla yang telah menyampaikan materi. Materi terakhir akan dibacakan oleh Kang Gilang. Kepada Kang Gilang saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Tegania sebagai moderator yang telah memberikan saya waktu untuk sedikit menjelaskan mengenai kesenjangan antara perencanaan pendidikan pengembangan karir. Nah, berikut ini adalah problematika atau permasalahan yang terjadi dalam proses pengembangan karir tersebut. Sebagaimana dijelaskan, pada kenyataannya dalam perencanaan pendidikan hendaknya dipertimbangkan pula situasi belajar yang nantinya diharapkan mampu menunjang proses belajar mengajar. Misalnya kaitan belajar dengan tempat bermain, kesenian atau olahraga. Suatu perencanaan pendidikan mampu memberikan solusi pemecahan dan bertindak sebagai jembatan bagi berbagai perbedaan yang ada. Yang pertama ada sumber daya dan hambatannya dalam perencanaan pendidikan. Sumber daya dan hambatan merupakan dua bagian penting yang perlu diidentifikasi dan dikenali dalam perumusan sebuah perencanaan pendidikan. Yang mana untuk menghasilkan atau mencapai solusi maksimal, suatu perencanaan tergantung pada ketersediaan sumber daya dan karakter hambatan yang ada. Hal itu baik secara individu maupun kelembagaan. Selanjutnya ada menentukan komponen-komponen dari perencanaan pendidikan beserta prioritasnya. Yang pertama ada pendekatan sistem dalam perencanaan pendidikan, yakni perencanaan pendidikan terdiri dari dua komponen dasar, yaitu proses perencanaan dan isi dari perencanaan tersebut. Lalu komponen konteks pendidikan, yang mana terdiri atas pendidikan fungsional. Untuk merencanakan pendidikan membutuhkan gambaran yang jelas dari sistem pendidikan. Kejelasan menyeluruh, asumsi yang penting untuk model proses perencanaan pendidikan dan sistem pendidikan harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Lalu, bidang telaah permasalahan perencanaan, antaranya seorang perencana pendidikan dalam menentukan pekerjaan yang akan berhadapan dengan berbagai kekuatan dan kepentingan akan mempengaruhi proses perumusan perencanaan. Selanjutnya ada beberapa langkah-langkah dalam menganalisa bidang telaah permasalahan perencanaan pendidikan, diantaranya yang pertama ada mempelajari bidang telaah dan sistem-sistem sub bidang telaah. Lalu mengumpulkan data. Yang ketiga ada tabulasi data, kemudian perkiraan atau peramalan forecasting,
perencanaan. Yang kelima, mengkonsepkan dan merancang rencana. Dan yang terakhir, ada mengevaluasi rencana-rencana. Yang ketiga, pengembangan karir. Implementasi perencanaan karir merupakan pengembangan karir. Untuk itu, pengembangan karir dapat diidentifikasikan sebagai semua usaha pribadi karyawan yang ditunjukkan untuk melaksanakan rencana karirnya melalui pendidikan, pelatihan, pencarian dan pelayanan kerja, serta pengalaman kerja. Dan yang keempat, manfaat pengembangan karir. Pada dasarnya, pengembangan karir dapat bermanfaat dari organisasi maupun karyawan. Bagi organisasi, pengembangan karir dapat bermanfaat. Di antaranya, yang pertama, yakni menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan, lalu meningkatkan kemampuan organisasi. Yang C, mengurangi frustasi karyawan. D, mendorong adanya keanekaragaman budaya dalam sebuah organisasi. Dan terakhir, meningkatkan nama baik organisasi atau reputasi yang berlangsung dalam suatu organisasi tersebut. Dari berbagai penjelasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwasannya pemberian pelayanan bimbingan karir sangat diperlukan sekali. Hal ini dimaksudkan agar potensi yang dimiliki peserta didik dapat dikembangkan secara optimal. Selain itu, program bimbingan dapat diarahkan menjadi terjadinya keseimbangan dan keserasian dalam perkembangan intelektual, emosional, dan sosial. Selain itu, melalui program bimbingan karir diharapkan dapat mencegah dan mengatasi potensi-potensi negatif. Nah, dari hal ini kita bisa merasakan ada hal keseimbangan atau balansi di antara manfaat-manfaatnya. Di antaranya itu mencegah potensi-potensi negatif yang akan muncul dan mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik di sekolah. Untuk selanjutnya, dilanjutkan kepada Teh Gania. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Gilang yang telah menyampaikan materi. Mungkin materi yang telah kami sampaikan sudah tersampaikan semua. Sekiranya sekian dari kami. Untuk sesi tanya jawab bisa dilanjutkan di diskusi Google Classroom. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.